bermanfaat, bisa mendatangkan kemanfaatan buat kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas juga bisa kita sampaikan kepada mitra-mitra kita nantinya. Insya Allah malam hari ini kita akan bahas apa sih HNI itu, yang kemudian menjadi istimewa atas HNI. Kenapa kok kemudian ini menjadi sesuatu yang luar biasa buat kita, yang Allah hadirkan buat kita. Oh iya, untuk yang belum kenal Bu Wati ini menjadi mitra saya di jalur Bu Leni, istri saya. Sudah gabung sekitar saya lupa tahunnya, 2016 ya Bu ya. Desember 2016 Pak. Oke, 2016, alhamdulillah kemudian mengikhtiarkan diri menjadi stokis dengan niat bisnis itu baru di tahun 2020 ya Bu ya. Saat pandemi bulan Oktober 2020. Ya, Oktober 2020 saat pandemi yang gencar-gencarnya, sedang lagi repot-repotnya pandemi, nggak ada kegiatan di rumah, akhirnya Bu Wati niat bisnis kontak saya, dan kemudian alhamdulillah ya setengah kepeksa mungkin atau gimana saya nggak tahu, akhirnya ya mau jadi stokis. Sekarang awalnya dari SD, sekarang sudah DC, ya, jadi DC pun ya setengah dipaksa ya. Tapi nggak tahu sih kepaksa atau enggak, saya nggak tahu, nanti coba tanya sendiri. Akhirnya alhamdulillah sekarang jadi DC yang berdampingan dengan Bu Lestari. Kalau Bu Lestari menyediakan produk untuk sekitar Ngadirojo, kalau Bu Wati untuk daerah Gunung Rejo yang Sudimoro yang atas. Itu mungkin sedikit dari Bu Wati. Nanti mungkin Bu Wati bisa cerita juga dari pengalaman-pengalamannya, ya dari materi yang insya Allah nanti kita akan bahas bersama. Bentar saya ganti, karena ini tampilnya banyak, saya belum bisa setting. Saya coba ganti setting yang hanya tampil pembicara. Ya, sudah ya. Yang tampil buat dan saya. Saya coba ini saya format dalam bentuk podcast gitu ya, ngobrol ya. Jadi saya nanti bergantian ngobrol dengan para mentor. Hari ini malam ini insya Allah dengan Bu Wati, besok mungkin dengan yang lain. Saya belum tahu, saya belum tanya siapa yang siap untuk besok. Mudah-mudahan besok ada yang sudah siap untuk bicara tentang produk ya. Hari ini kita bicara tentang bisnis, tentang HNI. Apa sih HNI itu? Kenapa kok istimewa? Nah, insya Allah kita akan coba bahas malam ini. Sambil nunggu yang lain juga, silakan Bu Wati untuk mungkin prolog, memperkenalkan diri lebih detail. Siapa sih sebenarnya beliau dan kemudian bagaimana kenal dengan HNI. Silakan Bu Wati.
Sambil ngopi-ngopi boleh. Saya kebetulan travelnya tinggal separuh. Berarti suaranya belum masuk. Oke. Sampun. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kelihatan pendek banget, bisa Kurang keras, Pak. berarti posisinya apa terlalu rendah ya? Neng hasilnya aku neng dhuwur berarti neng ngisor koyo. Neng video nih. Lah. Ngoten. Nah, wis rada imbang. Nggih, silakan. Gede banget gambarnya. Oke. Bapak Ibu agen HNI yang luar biasa. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah di acara Zoom. Semoga teman-teman semua agen HNI yang ada di sini senantiasa Allah lindungi, Allah mudahkan segala urusannya, keluarganya juga, dan tetap semangat untuk syiar produk halal bersama HNI. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah SAW yang telah membawa kita ke zaman yang penuh dengan iman. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Sebelumnya tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Yuli. Mungkin di sini banyak agen HNI yang mungkin belum kenal saya. Tadi nama saya Wati dari Pacitan, tetangga Pak Yuli. Sekarang alhamdulillah masih tetap semangat, insya Allah. Semoga untuk tetap mensiarkan produk halal HNI ke pelosok negeri. Kalau saya Allah takdirkan tinggal di puncak gunung di pelosok desa, insya Allah tidak menyurutkan semangat kita dan mitra-mitra saya untuk tetap bersama HNI dan semoga nanti tetap semangat. Amin. Amin. Dimulai dari mana Pak Yuli? Sebentar, saya selingi dengan bumpernya. Saya selingi dengan bumpernya kemarin dari inaugurasi. Oke. Ya, Buati mana? Kita insya Allah akan bahas tentang HNI ya. Tadi sudah saya buka lagi dengan bumpernya inaugurasi. Alhamdulillah
tahun ini adalah tahun pembuktian resolusi 2020. Bagaimana keinginan kita, cita-cita kita. Insya Allah mudah-mudahan terwujud semuanya. Nanti silahkan bikin resolusinya, apa keinginan impiannya Bapak Ibu sekalian. Mungkin acaranya apa namanya untuk besok lusa ya. Nah, besok mungkin kita bicara produk. Sementara apa namanya sambil disiapkan rencana resolusi 2022. Sambil nanti mungkin bisa dibuatkan grup oleh Bu Wati. Yo ya, perkenalkan Bu Wati juga menjadi admin di acara kita, di acara-acara ini. Jadi untuk apa namanya kebutuhan sekretariatan atau admin nanti yang membantu Bu Wati. Jadi ini komunikasinya Bu Wati. Insya Allah kita buatkan grup untuk peserta, dan nanti salah satu hal yang saya berharap segera dibikin adalah resolusi 2022. Apa cita-cita, apa keinginan dari Bapak Ibu sekalian yang terkait dengan kepangkatan dan apa namanya omset ya di HNI untuk 2022 seperti apa, silahkan nanti dibuat, nanti kita komunikasi di grup ya, di grup WA khusus untuk peserta. Insya Allah malam ini kita akan bahas bisnis secara khusus. Tadi saya sudah sampaikan, ya ini apa namanya? Kita akan bahas tentang HNI Blue Ocean. Apa sih HNI itu? Nah, kita akan coba kupas satu persatu dari materi yang ini dulu disampaikan oleh Pak Rofi Ananto. Jadi HNI Blue Ocean ini disampaikan Pak Rofi. Saya lupa ya, mau kapan beliau? 2019. Beliau sampaikan ini 2019. Materi tahun 2019. Sudah terlihat ya? Sudah terlihat. Terlihat ya. HNI Blue Ocean. Masih tampilan belum penuh tapi ya. Tampilan penuh atau masih tampilan PowerPoint ini? Kecil ya Bu Wati? Sudah tampil. Besar. Tampil penuh. Oke. Kalau di apa? HP saya masih tampil kecil. Sudah tampil besar. Penuh ya? Penuh. Ya. Insya Allah kita akan bahas tentang HNI Blue Ocean. Yang kemudian kalau ya apa namanya bahasanya Ustaz Rofi Ananto ya, yang lain itu terlihat tidak relevan. Saking asiknya HNI gitu ya, saking asiknya HNI, saking menariknya HNI, yang lain itu tidak terlihat terlihat tidak relevan lah. Jadi dan insya Allah semuanya bisa bahagia bersama HNI, apapun kondisinya bisa bahagia bersama HNI. Nah ini coba akan kita kupas malam ini dari pengalamannya Bu Wati, dan mungkin juga Bapak Ibu sekalian ya, nanti silahkan apa namanya yang mau mengomentari langsung, boleh lewat chat, boleh lewat buka mic, boleh silakan namanya bebas, kita modelnya dialog ya. Bu Wati sendiri merasakan nggak kalau sampai hari ini apa yang dirasakan oleh Bu Wati, ada kebahagiaan nggak bersama HNI? Alhamdulillah, saya sangat berbahagia dan berterima kasih kepada terutama Pak Yuli yang sudah mengenalkan saya dengan HNI. Jadi dulu pribadi saya, jadi maksudnya untuk konsumsi harian itu saya tidak begitu
selektif ini bahannya halal atau bahannya bercampur dengan yang haram atau pokoknya yang masih samar itu saya belum begitu tahu. Jadi sejak kenal HNI, Masya Allah, saya jadi lebih hati-hati ketika membeli apapun itu. Jadi saya takut. Jadi kalau ke market itu saya sekarang sangat jarang. Jadi belanja di Di mat maksudnya ya. di mart itu saya sekarang mulai jarang. Tapi lihat pasar tradisional masih lah. Ya pasar ya kan sayur Pak ada di dekat. Jadi saya jarang ke pasar. Beli sayur cukup di dekat rumah. Oh iya. Tapi ya untuk Putranya yang jualan ya. ya untuk harian itu ada yang belum bisa move on itu kecap itu saya masih pakai karena kalau sari kurma itu kok rasanya belum mantap, jadi kalau masak masih pakai kecap. Jadi ya perlahan-lahan lah kita mulai ganti semua, ya kalau nggak semua pokoknya paling tidak berusaha untuk mengganti yang jelas ada di HNI, yang jelas halalnya, insya Allah dijamin kehalalannya, terutama untuk konsumsi harian. Nah, minyak goreng masih ya Bu ya? Minyak goreng pakai minyak kelentik produksi tetangga. Kelapa. Nggih. Kan ini lagi sulit Pak cari minyak goreng, jadi tetangga itu punya kelapa itu enggak dijual tapi dibuat minyak. Jadi dibuat minyak kelentik. Minyak kelentik ya. Sejak kenal HNI, ya sebenarnya kenalnya kan sudah lama tahun 2016, tapi kan masih saya belum begitu tertarik. Waktu itu saya masih ingat ketika Bu Estini menawari saya pasta gigi itu saya nggak suka karena saya pakai kok nggak ada busanya. Terus dipakainya itu kayak kurang bersih menurut saya waktu itu karena belum tahu. Dan waktu itu Bu Estini juga nggak jelasin ke saya manfaatnya gini-gini. Jadi saya pernah beli satu. Habis itu saya nggak beli lagi. Saya bilang nggak enak, orang seger, saya bilang gitu. Tapi alhamdulillah sekarang. Oh itu berarti sebelum ketemu Pak Arif di rumahnya Bu Dwi Retnawati ya? Iya, saya ketemu Bu Estini waktu itu halakoh di rumahnya Pak Yunus. Jadi Bu Estini itu bawa pasta gigi. Saya nggak tahu itu pasta gigi. Pokoknya Mbak pakai pasta gigi loh, seger. Saya nggak tahu itu mereknya siapa, jadi saya beli aja. Waktu itu 20.000. Habis itu saya nggak beli lagi sampai lama banget. Sampai mungkin belinya tahun 2020. Karena memang ya belum kenal tadi. Jadi sekarang pun kalau ada mitra kita yang belum pakai itu mungkin karena belum kenal atau karena memang kita belum mengenalkan secara detail. Jadi perlu sekali untuk mengenalkan. Karena nurun, mentornya juga gitu. Mentornya butuh waktu 3 tahun. Betul. Untuk pakai itu butuh waktu 3 tahun. Okay. Betul. Di PHP. Nurun. Ya Bu, alhamdulillah ya, bahagia ya, senang banget ya bisa ketemu HNI. Senang banget. Apa sih sebenarnya HNI itu? Sebentar, saya tak bukakan lagi PowerPoint-nya. Oh belum saya share ya. Nah, poin pertama, HNI itu industri muslim asli Indonesia. Jadi kalau
seingat saya dulu ada 17 orang ya, 17 umat Islam namanya saudara-saudara kita yang solih ya, insya Allah. Jadi mereka prihatin dengan kondisi di Indonesia waktu itu yang perusahaan lama kemudian selesai dan akhirnya berkeinginan untuk kemudian mendirikan industri baru, perusahaan baru di Indonesia yang mendirikan orang-orang Indonesia sendiri, jadi miliknya kaum muslimin di Indonesia. Ada 17 orang, sebagian dari beliau-beliau sebagian besar masih bersama kita, sebagian ada yang sudah bikin juga perusahaan yang lain, tapi nggak terlalu banyak. Sehingga saya antara berapa orang ya, antara 4 orang atau 5 orang. Tapi sebagian besar yang tadi yang tampil di di video tadi ya, video inaugurasi tadi. Nah, beliau-beliau itu salah satunya dari beberapa yang kemudian dulu juga mendirikan HNI. Ada Ustadz Robi Ananto, ada Pak Wisnu Wijaya, dan yang lain-lain. Yang hari ini juga menjadi leader-leader di HNI, menjadi top mentor di HNI. Nah, dari poin ini, dari industri milik Muslim asli Indonesia, Bu Ati, apa yang kemudian dirasakan spesial atau dirasakan menjadi istimewa selama ini, selama berinteraksi dengan HNI? Dari sisi itu, dari sisi industri Muslim. Ya, tentunya saya merasa lebih nyaman gitu Pak, karena sudah ada yang menjamin dari segi kehalalannya. Jadi kalau di produk lain mungkin itu kan hanya legalisasi ya, ada stempel halal gitu kan, tapi kan nggak menjamin, karena saya masih ingat peristiwa tahun 2000 berapa ya, itu kan Ajinomoto itu sempat kan halal, awalnya halal ya. Jadi ketika beberapa tahun lagi itu ada produk yang ditarik. Saya masih ingat waktu saya merantau di Surabaya, itu kok di pasar itu Ajinomoto ditarik semua dari pasaran. Padahal awalnya itu sudah halal, dinyatakan halal, dan ternyata 1 tahun atau 2 tahun itu ditarik karena tidak halal. Berarti kan itu tidak konsisten menurut saya. Jadi kalau sekarang ada label halal pun kita belum yakin. Dan di HNI saya merasa sangat yakin kalau itu memang halal dari segi produknya, halal dari segi sistemnya, dan sudah ada Dewan Syariah yang mengawasi. Jadi saya lebih tenang. Oke. Pakai HNI. Iya Bu, saya kemarin kapan itu juga dapat video. Ini sebenarnya juga sederhana sebenarnya. Mungkin Bapak Ibu semuanya juga pernah mengalami, saya tidak tahu kejadiannya seperti apa di rumah panjenengan ya, masih seperti apa gitu ya. Tapi sederhana sebenarnya. Ketika komitmen, ketika pemahaman atau pengetahuannya belum ada, itu kadang kita juga menjadi kurang teliti ya. Salah satu contoh itu kemarin saya dapat video, ya sudah agak lama ya, tentang ini telur ayam. Telur ayam itu kan kalau biasanya saat kita beli itu kan di telurnya itu masih ada ya, karena itu keluarnya dari ayam ya, belum dicuci. Potensinya ada kotoran enggak? Yang katutan. Ya. Nah, misal ada kotoran yang katut di cangkangnya, masih ternempel di cangkangnya, kira-kira pas dipentok, pas dibuka itu ada nggak kemungkinan jatuh ke wajan atau ke tempat kita naruh isinya gitu? Ya mungkin saja Pak, karena kalau pengalaman saya
kan kadang langsung di atas wajan ya. Jadi tek Nah, itu kan masih ada yang jatuh. Ada cuilan itu nah, masih ada. Berarti kalau kadang itu ada kadang kotorannya kadang pula bisa. ya kulitnya juga ikut ya katut ya. Iya. Nah, alhamdulillah kalau ini akhirnya kami disadarkan dengan video itu, diingatkan betapa penting banget untuk kemudian mencuci dulu telur yang baru kita beli dari pasar atau dari toko itu. Jadi dikum beberapa saat, dicuci, bahkan insya Allah besok akan saya coba praktekkan dengan promol. Kita kalau di rumah saya, alhamdulillah sekarang sudah praktek selain dicuci biasa itu, setelah itu direndam pakai air promol sehingga kemudian ya alhamdulillah secara kualitas jadi lebih secara organiknya lebih terjaga. Jadi hal-hal yang kemudian mungkin negatif bisa terkurangi dengan rendaman air promol. Insya Allah besok saya coba untuk praktekkan. Nah, itu penting banget. Yang kadang kemudian mungkin kita lupa atau kita nggak perhatian ya. Jadi sebenarnya hal kecil sederhana tapi terkait dengan halal tadi yang sudah disampaikan Bu Wati itu juga mungkin kita jadi sembrono karena kita belum tahu atau kita belum menyadari, belum tahu tentang itu. Saya juga baru saya dan istri itu baru menyadarinya ketika dapat video itu, ya belum lama, sekitar 2 tahunan ini. Nah itu yang menarik menurut saya tadi yang disampaikan Bu Wati ya. Jadi ketika industri Muslim yang punya komitmen kuat, ya insya Allah kita akan lebih terjaga lah daripada mungkin industrinya orang sing gak jelas ya, keislamannya gak jelas atau bahkan mungkin miliknya orang kafir. Mereka yang nggak paham tentang bagaimana memproduksi, bagaimana menjaga agar kemudian tetap halal. Bahkan tadi yang Bu Wati contohkan ada produk yang kemudian ya akhirnya kehalalannya kemudian dibatalkan karena ketahuan pakai bahan yang haram. Ya seperti itu ya. Jadi alhamdulillah kita bisa kenal HNI sebagai industri yang kemudian ya ini industri Muslim yang punya komitmen kuat untuk kemudian menjaga produk yang akan kita konsumsi. Seperti itu ya Bu Wati ya. Iya Pak. Yang selanjutnya dari sisi produk. Dari sisi produk, ya insya Allah nanti ini materinya akan kita share di grup ini ya, di grup WA-nya peserta ya. Nanti Bu Wati minta tolong dibuatkan grup WA ya Bu Wati untuk pesertanya. Iya, nanti sebelum. Nah, hal yang menarik dari produk dari HNI adalah HNI sediakan untuk kita. Jadi HNI punya komitmen kuat untuk menyediakan produk-produk yang halal berkualitas terbaik. Nah, gimana Bu Wati punya cerita tentang ini? Ya, nah ini banyak ceritanya Pak. Untuk yang berkualitas ini saya sangat merasakan. Kalau yang halal tadi sudah jelas. Kalau yang berkualitas ini saya merasakan untuk ini contohnya kopi Sevel. Kopi Sevel ini menurut saya luar biasa. Jadi biasanya orang ngopi itu kan sakit lambung. Jadi lambungnya perih. Tapi ternyata ngopi Sevel itu malah bikin lambung kita nyaman. Dan saya sejak saya ngopi Sevel ini. Saya sudah tadi. Terus. Ya, jadi selain saya juga banyak teman-teman yang merasakan dari manfaat kopi Sevel itu. Kalau saya dulu kan asam lambung, jadi sering. Darah tinggi juga bagus kayak ya Bu ya. Saya darah tinggi loh. Bisa. Asam lambung itu kalau saya capek, saya perjalanan itu mesti sakit kepala, terus masuk angin, keluar angin, sampai nggak berhenti pokoknya. Semalam itu belum sembuh kalau belum besok lagi. Jadi saya itu kalau mau perjalanan itu agak kurang senangnya itu nanti kalau pulang
dari perjalanan mesti seperti itu. Kalau orang Jawa bilang kuduen, jadi mesti sakit kepala kalau acara bersama orang banyak atau acara perjalanan agak jauh itu mesti seperti itu. Dan yang saya rasakan kalau Kopi Sevel itu sekarang alhamdulillah saya sudah sembuh dari keluhan yang tadi. Jadi sejak ya tahun 2020 lah itu saya minumnya ganti Kopi Sevel. Itu dari satu produk saja. Untuk produk yang lain sangat banyak yang kami rasakan bersama keluarga, tidak hanya saya, semuanya sudah merasakan manfaat dari produk HNI. Ketika anak sakit itu alhamdulillah sekarang saya sudah tidak pakai paracetamol, sudah tidak pakai antibiotik yang tahu itu mereknya apa. Alhamdulillah pakai HNI Health sama spirulina andalan saya itu. Jadi kalau panasnya tinggi itu. Spirulina seberapa kapsul itu, Bu? Kalau anak yang kecil itu 2 sama ya campur HNI Health. Itu tiap kalau 2 jam. Yang dewasa? Yang dewasa 3. Biasanya 3. Belum sampai belum pernah yang 7 kapsul ya? Belum. Saya paling banyak kalau saya sendiri 3 kapsul itu sudah cukup. Misalnya biasanya kan ya Senin Kamis itu ya. Jadi nggak sempet makan sahur karena ya kadang males. Jadi cukup ngopi sama spirulina 3. Jadi kopi 1 saset sama spirulina 3 kapsul sama minyak zaitun. Itu alhamdulillah seharian itu saya tetap bugar. Badannya ya keliling-keliling ya. Iya. Ini tadi saya sampai habis asar sampai rumah. Jadi maaf tidak bisa. Kalau kelilingnya Bu Ati itu naik turun gunung ya. Kadang-kadang jalan kaki juga ya Bu ya. Iya. Apalagi ini musim hujan Pak, ekstrim ke bawah lewat utara. Jadi gitu ya. Perjalanan lebih lama, kalau biasanya setengah jam jadi lebih. Jalannya licin ya. Banyak longsor. Oh, banyak longsor. Jadi harus pilih-pilih ya, pilih-pilih jalur. Ya itu untuk produk yang kami rasakan sangat luar biasa, alhamdulillah. Itu tadi saya tidak bisa mengungkapkan senengnya ketika kenal produk HNI. Jadi saya nggak mikir sebulan habis berapa, saya nggak mikir. Makanya yang penting sehat. Kalau saya sehat, keluarga sehat, insya Allah semua aktivitas bisa dilakukan dengan lancar. Itu menurut saya. Jadi saya jam 10 malam itu masih kuat nyuci. Nyuci kucek-kucek. Kalau nggak sempat siang itu saya kadang jam 10 masih nyuci. Alhamdulillah berkat produk HNI dan semoga berkah untuk semuanya yang sudah pakai produk HNI. Ya. Yang selanjutnya produk HNI itu proses yang dijalani itu apik dan unik. Ya, ini menarik ini. Saya cerita sedikit aja dulu, nanti Bu Wati mungkin kalau punya cerita tentang ini silakan ya Bu Wati. Tapi Bu Wati belum pernah masuk di pabriknya HNI ya. Belum, kemarin cuma lihat videonya saja. Satu produk ya. Sudah dia produk. Saya mau cerita sedikit aja tentang gamat. Gamat itu teripang laut ya, teripang emas ya. Kalau ngambilnya sembarangan itu bisa berbahaya karena di laut itu juga ada pencemaran kan. Nah, kalau ngambil teripangnya di daerah Pulau Jawa itu potensinya akan kena limbah. Kalau yang paling parah pernah terjadi itu mungkin bisa nanti di searching ya di Google, Minamata di Jepang. Nah, itu
efek negatifnya besar banget karena limbah logam berat yang kemudian terjadi di Minamata. Itu kemudian sampai pengaruh ke hewan dan kemudian ke anak-anak, sampai kejang-kejang sampai saraf ya, terkait dengan saraf. Nah, HNI kemudian milih, jadi salah satu hal yang unik di HNI itu konsepnya kan pemberdayaan. Kita lebih senang ke pemberdayaan, ya, termasuk juga produksi. Jadi gamatnya itu ngambilnya di Sulawesi. Saya tidak dibocori nama daerah persisnya, tapi yang jelas di daerah itu bersih banget. Katanya sih wisatanya juga bagus. Bahkan orang-orang luar negeri itu kalau sekedar makan siang aja ke situ gitu ya, saking bagusnya gitu. Nah itu dikembangkan di sana gamatnya HNI. Dikembangkan di sana awal-awal hanya manen ya, hanya langsung manen dari alam. Tapi kemudian terakhir ini karena kebutuhannya semakin besar, akhirnya budidaya. Nah, budidaya itu gamat itu intinya dibudidayakan diternakkan, dikawinkan, kemudian setelah jadi bayi-bayinya itu yang kecil-kecil sudah jadi gamat teripangnya yang kecil itu, nah itu kemudian dilepas ke alam. Jadi ngapunten, nggak seperti mungkin kalau sebagian besar orang bikin usaha gitu itu kan di keramba gitu kan. Nah itu enggak, kalau ini yang dilakukan tetap dilepas sehingga kemudian nanti bisa masyarakat sekitar juga merasakan, karena mereka bisa ikut panen dan kemudian hasil panennya dijual ke HNI, ke pabriknya HNI untuk kemudian diproduksi menjadi gamat. Jadi prosesnya melibatkan banyak orang, melibatkan pemberdayaan untuk masyarakat sekitar juga. Artinya kalau kita hari ini beli gamat 1 botol, itu sebenarnya yang terberdayakan banyak banget. Mulai dari yang jelas pabriknya itu kan ya insya Allah dikelola dengan luar biasa ya. Terus kemudian nanti mungkin Bu Wati minta tolong cerita ya tentang pabriknya HEW di Purbalingga, meskipun belum ke sana. Bu Wati sudah pernah, mana Bu Wati ini? Bu Wati sudah pernah dengar ceritanya kan? Nanti minta tolong cerita tentang HEW. Nah, gamat itu, saya cerita gamat saja. Gamat itu, jadi selain dari pabrikasi yang banyak melibatkan banyak orang, juga dalam tadi itu pembudidayaannya juga memberdayakan banyak keluarga di Sulawesi. Alhamdulillah menjadi sesuatu yang berharga buat masyarakat di sana. Jadi bukan dikuasai hanya oleh HNI sendiri, tapi memberdayakan banyak orang, banyak masyarakat di sekitar tempat di pembudidayaannya itu. Jadi, karena kemudian dilepas lagi ya. Jadi bibit-bibitnya itu setelah jadi benih akhirnya dilepas ke habitat alam secara bebas. Kalau mungkin pernah lihat bagaimana lingkungannya teripang Mas, itu kayak kalau di daratan itu kayak rumput-rumputan itu. Jadi ada rumput lautnya yang jadi tempat untuk mereka berkembang biak atau membesar ya, mengembangkan diri. Itu cerita sedikit tentang gamat. Bu Wati mungkin bisa ceritakan tentang HEW, Bu Wati, bagaimana uniknya pabrik HNI. Ya, sebenarnya belum pernah ke sana, tapi sering nonton videonya, Pak. Jadi serasa di sana. Dari cerita video ya, jadi yang saya lihat itu subhanallah, para karyawan itu ketika masuk pabrik itu semuanya dalam keadaan suci, jadi semua berwudu,
kemudian ada pengajian dulu, ada tilawah, terus katanya, ini sih katanya, untuk bagian produksi itu semuanya laki-laki, karena kalau perempuan kan ada masa masa haid itu ya, jadi itu untuk menjaga semua dalam keadaan wudhu, dalam keadaan suci itu katanya semuanya itu karyawan bagian produksi laki-laki. Kemudian sholat duha rutin. Kemudian kalau untuk absennya itu sholat duha, nih Pak. Jadi bukan cek log, tapi pakai sholat duha. Subhanallah. Jadi saya membayangkan damai sekali di pabrik itu. Jadi tidak ada musik, yang ada murotal sepanjang jam buka pabrik gitu ya. Jadi dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Jadi makanya ketika ada yang menolak minum zaitun itu katanya itu sudah diruqyah oleh di pabriknya. Makanya kalau ada yang menolak minum zaitun itu perlu ditanyakan ada apa dengan dirinya. Kemudian saya juga lihat video tentang MHS, Pak. Itu kan waktu perebusan itu ya, perebusan bahan-bahan MHS itu tangan dimasukkan ke adonan apa ya, maksudnya pokoknya rebusan tadi, bahan-bahan tadi tangan dimasukkan itu tangannya nggak melepuh. Ya. Tangannya tetap itu padahal ya. itu mendidih. Dan kalau kita praktekkan memang luar biasa ketika kita kena luka bakar, luka terbuka itu kan langsung ada rasa dingin. Berarti memang benar-benar luar biasa dari bahan-bahan yang digunakan oleh HNI. Ya, Bu. Semoga nanti kita bisa ke sana ya, yang di room ini. Penasaran. Ada promo kalau yang di tahun ini promonya ke Jakarta, Bu. Iya, kalau yang di Jakarta, termasuk Herba Salam misalnya. Ya, yang kemarin itu karena pandemi jadi saya nggak jadi berangkat, tapi diganti dengan produk yang luar biasa. Menurut saya banyak sekali. Ya, alhamdulillah, tetap bersyukur ya, Bu ya. Ya. Insya Allah lain waktu semoga Allah mudahkan kita semua untuk bisa menyaksikan secara langsung proses pembuatan herba HNI di Purbalingga. Amin. Ya, amin. Yang selanjutnya nih Bu Ati, poin selanjutnya tentang HNI. Jadi kalau dari sisi produk, kualitasnya itu kualitas dunia ya. Ini istilahnya Pak Rofe ini. Kualitas dunia, harganya mempesona. Kira-kira cocok nggak Bu Ati kalimatnya Pak Rofe Ananto ini? Jadi kualitasnya bagus banget, harganya ya pantas lah. Ya kalau dibandingkan mungkin kalau saya kan nggak tahu produk-produk luar negeri ya, jadi karena saya orang desa ya pokoknya apa yang ada di dekat kita. Tapi mungkin teman-teman pernah beli produk merek luar negeri yang harganya sangat mahal, ternyata kualitasnya tidak lebih baik dari produk HNI. Misalnya kosmetik gitu ya, kosmetik yang branded pokoknya. Saya nggak tahu mereknya, nah, saya nggak pernah pakai. Mungkin kualitasnya tidak sebagus produk HNI dengan harga yang selisihnya luar biasa. Jadi memang cocok kalau dikatakan kelas dunia. Itu mungkin dari kosmetik, belum yang lain, Pak. Iya. Mungkin untuk obat-obat tertentu. Saya lupa kemarin Ustadz siapa yang waktu Zoom menyebutkan harga-harga obat ini sekian, obat ini sekian. Jadi kalau dibandingkan dengan produk HNI itu sangat tidak berbanding. Dari segi kualitas lebih baik dari produk HNI, tapi harganya lebih murah. Saya lupa itu untuk harga apa? Lupa.
Ya, ya. Yang paling kelihatan itu kalau saya untuk dibandingkan itu madu, Bu. Jadi madu itu kalau sekarang kan sudah tampil ini ya, sudah hadir madu kental ya. Ya, Harganya tapi saya 250.000. belum order. Harganya 250.000. Itu Fantasi. kalau dibanding dengan produk yang lain, wah jauh banget itu. Itu bisa kalau di tempat lain bisa 500 bahkan lebih. 500.000 bahkan lebih. Bahkan ya kayak yang habat itu aja insya Allah kalau dengan kualitas yang sama di tempat yang lain saya yakin lebih mahal. Yang selanjutnya Bu Wati ini tentang agen. Tentang agen apa namanya? Di HNI untuk jadi agen, untuk jadi mitra itu mudah, murah, ya ada tanding. Ya. Bener nggak Bu Wati ini? Pakai banget, murah, Pakai banget. mudah banget. Karena mungkin juga tadinya kan, ayo ikut gabung HNI. Nah, kan mereka calon mitra yang belum paham itu kan takut, Pak. Takutnya nanti saya bayarnya berapa ratus ribu, kemudian tiap bulan saya harus tupo berapa. Harus bayar berapa gitu ya. Bayar berapa untuk pendaftaran. Dan kalau saya karena ya kadang karena teman saya wis gratis lah 10.000. Jadi karena saya kan ada bonus itu ya, biasanya masuk ke AVO untuk registrasi agen. Nah, biasanya tak pakai di situ. Jadi murah banget 10.000 dan banyak yang kaget. Masa 10.000, masa sakmono. Nah, kemudian selanjutnya mereka bare beli piro, harus beli berapa setelah mendaftar. Ya, saya bilang ya beli itu kalau butuh saja, saya bilang gitu. Dan mereka biasanya nggak percaya. Awal-awalnya nggak percaya kalau HNI itu sangat mudah untuk masuk ke menjadi agen. Ya. Iya, iya. Itu kayaknya Burung punya pengalaman tuh. Burung Kuswati dari Pacitan. Jadi saya pernah diceritani Burung. Saya sebenarnya nggak terlalu paham dengan MLM yang lain ya. Tapi Burung pernah cerita kalau di MLM yang lain itu Bu Wati, hari ini kan Bu Wati sudah direktur ya. Hari ini sudah direktur. Kalau di tempat lain kalau nggak belanja itu pangkat direkturnya bisa hilang Bu. Kalau dia ini direktur belanja nggak belanja jadi tetap dari direktur ya. Ya, Jadi Pak. nggak akan berubah. Ya. Ini pengakuan dari mitra-mitra saya. Kan saya tanya, kok berhenti dari yang itu? Nah, saya nggak bisa tupo. Nah, kenapa? Kalau nggak tupo itu nanti keagenannya itu hilang. Jadi misalnya tidak tupo sekian bulan itu keagenannya hilang. Kemudian kalau mau aktif lagi harus daftar lagi. Kemudian seandainya ada upline yang nggak aktif itu nanti kita lari dimasukkan ke upline lain. Jadi tidak satu sebenarnya saya nggak aktif, mitra saya itu akan pindah jadi mitra orang lain, katanya seperti itu. Ya, kalau dia ini selama dia tidak mendaftar ulang ya tetap jadi mitra kita kan? Ya. Ada mitra saya yang daftar tahun 2016 setelah saya, sampai sekarang meskipun nggak belanja saya lihat masih aktif nomornya, nomor ID agennya. Padahal sudah lama nggak belanja. Berapa? 7 tahun. Nggih. Makasih Bu Wati. Kita lanjutkan dengan tema selanjutnya. Kalau tadi mudah, murah, tiada tanding ya. Nggak ada orang MLM yang lain yang ya insya Allah inilah istimewa. Selanjutnya pendaftarannya murah. Ya, 10.000, 30.000. Murah banget lah. Murah banget terus benefitnya sumringah. Ini. Jadi sudah murah, banyak banget keuntungannya. Ya, gitu ya Bu Wati ya. Gimana Bu? Bu Wati daftar 10.000 dapat apa aja sih?
keuntungan jadi agen apa? Ya, Itu tadi, Pak? saat kita jadi mitra, mendaftarkan mitra. Kira-kira 10.000 itu rugi banget atau apa jenenge? Untungnya banyak. Ya, untungnya banyak. Jadi kita jadi agen HNI itu kan dengan uang 10.000 kita dapat diskon, harga diskon. Ya, Kemudian dapat bonus kalau berapa beli puluh produk dapat belanjanya bonus. dapat bonus. Kemudian Hmm. dapat royalti. Hmm. Terus Meskipun baru bisa gabung bisa ikut dapat promo. royalti asal sesuai dengan nilai belanjanya ya. Kemudian bisa ikut promo. Kalau enggak jadi agen HNI yang enggak bisa, ada promo-promo. Kemudian Ya, bisa buka halal mat. Jadi kalau mau buka halal mat syaratnya kan jadi agen dulu. ya. Jadi untungnya Meskipun baru gabung boleh buka alamat, boleh buka stokis ya Bu ya. langsung daftar, langsung buka stokis bisa. Gampang Ada banget. lagi Bu yang nilainya mahal Bu. Apa Kantornya, Bu? AVO-nya. Itu kalau saya sendiri nggak mungkin saya bisa. Karena saya manual saja pakai Excel nggak bisa hitung-hitungan. Dan itu luar biasa AVO kita itu di situ sangat lengkap. Nah, kemarin ada yang tanya ya sama saya, AVO itu apa Bu? Jadi mungkin ada di room ini Pak. Iya. Agen virtual office. Jadi kantornya kita di situ tentang bonus-bonus kita tidak perlu menghitung, kita tidak perlu menghitung bonus mitra kita, semua dihitung oleh perusahaan. Kita tinggal menikmati saja. Jadi mudah banget. Kalau dibeli aplikasi itu mungkin kita nggak mampu. Kalau saya maksudnya nggak mampu beli aplikasi. Dan itu cukup dengan uang 10.000. Kita dengan 10.000 aja sudah bisa punya portofolio bisnis kita di AVO ya Bu ya. Jadi semuanya terlihat di AVO, apa yang menjadi bisnis kita, apa yang jadi perkembangan usaha kita jadi di AVO. Ya, ini saya mohon maaf sudah 20.46. Saya mohon izin sampai 21 ya. Saya tambahi waktunya. Jadi molor sedikit sampai 21 jam 9. Karena masih ada beberapa hal yang belum kita bahas untuk hari ini tentang HNI. Apa sih istimewanya HNI? Apa sih HNI itu? Baru sampai di agen ya. Lanjutnya tadi sudah ya. Nih, kalau 30.000 kan jauh lebih istimewa ya Bu ya. Jadi kalau 10.000 kartu sama bukunya dapatnya di virtual, tapi kalau 30.000 dapatnya fisik ya. Yang dicetak ya, yang cetak sama katalog buku panduan dan katalog. Tapi seandainya kita itu saya yakin semuanya untuk IT itu kan semuanya bisa, jadi lebih gampang itu. Jadi lihat panduan itu nggak usah bawa buku di HP sudah gampang, lihat katalog di HP, jadi nggak perlu bawa buku. Sekarang buku saya itu cuma saya tumpuk karena saya lebih senang buka HP. Ya, mitra-mitra juga senang buka HP. Iya, lebih praktis. Yang selanjutnya tentang halal mat ya, tentang agen stok. Untuk jadi agen stok tadi sudah disinggung sedikit sama Bu Wati, mudah banget ya, meskipun kita baru daftar, mudah, bisa, murah, 5 juta bisa, 7,5 juta bisa untuk jadi stokis ya, dan bisa sekarang juga gitu ya. Iya Bu Wati ya? Iya Pak, berarti yang punya rezeki punya 5 juta langsung belanja sesuai dengan yang disenangi, maksudnya apa yang paling laku di tempatnya itu bisa memilih. Jadi tidak ada paket, misalnya harus produk ini sekian, produk ini sekian. Boleh ambil produk sesuai dengan yang paling laku di tempatnya. Ada kemarin saya yang lihat di
YouTube itu berapa juta itu cuma beli MHS. Jadi andalannya MHS, jadi buka stokis apa DC ya kemarin. Itu semuanya MHS karena produknya paling laku. Dan di HNI kita tidak dipaket seperti mungkin di luaran. Kalau di luaran saya pernah dengar itu pendaftaran itu harus ada paket sudah ditentukan, dan kalau enggak paket produk gitu ya. Padahal kita belum tentu pakai produknya, jadi mungkin bisa mubazir. Tapi kalau di HNI kita boleh. Dan setiap bulan juga harus beli katanya mereka itu. Iya, harus tuku. Harus beli produk yang kadang ya nggak kepakai juga, akhirnya numpuk barangnya. Dan kemudian ini masih berlaku Pak, apa enggak ya? 5 juta itu boleh belanja berkali-kali. Masih berlaku Ramadan. Nah, misalnya saya punya uang 1 juta. Berkali-kali gimana? Dalam satu nota. Maksudnya minggu ini saya belanja 1 juta. Sama DC ditahan dari input. Minggu kedua saya belanja 1 juta lagi sampai 5 kali. Sampai 5 kali kan 5 juta. Ya, itu masih berlaku apa enggak? Kebijakan yang membantu. Jadi kalau kita jadi DC, menjadi stokis yang modal 22,5, kita bisa melahirkan stokis-stokis baru, meskipun mereka mungkin nggak punya uangnya langsung 5 juta, bisa kita bantu. Ya, kayaknya saya kemarin juga seperti itu di Butari. Jadi sama Mbak Sur, belanja saya ditahan sampai 5 juta, kemudian saya baru stokis. Makasih Butari ya. Maaf merepotkan karena saya gantian dengan yang bantu mitra-mitranya jadi stokis. Insya Allah. Dan saya sampaikan ya buat semuanya, buat untuk yang peserta ini. Jadi baik yang sudah maupun yang belum, terutama yang belum ya, yang belum jadi stokis, insya Allah digaransi. Jadi ketika jenengan jadi stokis, insya Allah para mentor siap menggaransi untuk kemudian dibeli kembali. Kalaupun itu ketika misal jadi stokis kok iki nggak payu, nggak laku, ya insya Allah para mentor siap mendampingi untuk menjalankan bisnisnya. Dan kemudian menggaransi bahwa itu kemudian bisa laku. Dan kalau nggak laku ya mentornya insya Allah siap untuk mengganti kembali, diganti dengan produk atau uang yang senilai. Kalau ke manajemen sih ada nilai yang untuk retur ada pengurangan. Ada berapa ini mungkin nanti dilihat di buku putih ya. Cuma kalau untuk barang-barang beberapa produk yang nanti terkait dengan yang tidak laku, itu sangat mungkin untuk kemudian ditukar, digaransi oleh mentornya. Dan insya Allah untuk tim saya siap garansi. Bahkan kalau tadi kayak Buati ya, ada mitra yang mungkin belum siap untuk buka stokis dengan modal sepenuhnya. Nah, ini alhamdulillah juga di Koperasi Syariahnya Grup Al-Falah, ya timnya Ustaz Bagus Hernowo, ya kita jadi bagiannya. Insya Allah ada Koperasi Syariah yang bisa nanti membantu untuk permodalan buka stokis. Kalau saya secara pribadi siap untuk memberikan bantuan menjaminkan. Iya Bu, iya Bu Lestari. Jadi rata-rata memang seperti itu ya. Jadi nabung untuk jadi stokis. Ya alhamdulillah lumayan banyak yang jadi stokis hari ini. Matur nuwun. Selanjutnya tadi, nah ini yang menarik ini. Jadi agen stok ini membuat semua jadi mudah. Jadi ini yang istimewa kalau di HNI. Jadi ketika kita jadi agen stok, jadi halal mat, jadi stokis, itu
akan banyak orang yang kemudian merasa dimudahkan. Ada banyak mitra yang kemudian akan dimudahkan. Yang jelas tim kita dan juga mitra-mitra yang lain. Iya, apa yang sudah dirasakan oleh Bu Wati tentang ini? Ya, dengan banyaknya agen stok itu kan lebih mudah, Pak. Jadi seperti saya di Gunung Rejo itu kan nggak harus ke Lorok, cukup saya saja yang ke Lorok. Jadi mitra-mitra saya manjakan, saya antar sampai rumah. Jadi nggak perlu turun gunung ke Lorok. Kemudian saya berharap juga nanti mitra saya yang jauh itu bisa jadi stokis, jadi saya nggak tiap hari itu COD. Harapan Sudah saya berapa stokis di timnya Bu Wati yang hari ini lahir? baru 3, Pak, tapi yang 2 itu ya satu rumah lah. Ya alhamdulillah sudah 3. Sudah mulai. Meskipun dibanding karo Bu Yuli juga sudah punya 3 loh Bu. Jadi jenengan saiki meh kekejar karo Bu Yuli loh. Tapi ya meskipun makate sampean wis dhuwur ya, tapi jumlah stokisnya meh padha loh. Jumlah stokisnya sama. Bu Yuli mulainya September 2021. Selisih hampir setahun kan dengan jenengan ya? Nggih, saya kalah. Nggih. Ya gak kalah, belum kalah. Soalnya stokis CDI juga baru 3. Bu Yuli baru punya 3 stokis juga. 3 stokis Desember 1, Januari 2. Cuma ya menarik karena dia lebih waktunya lebih singkat. Yang jenengan sudah setahun lebih ya. Hampir 2 tahun ya Bu ya. Hampir nanti ya lebih. 2020 ya. Nah, Bu ini baru sekitar berapa bulan? 5 bulan, 6 bulan ini. Mungkin karena Pak, mungkin karena saya memotivasinya mungkin kurang. Jadi kan kalau modal itu kan ada mitra saya yang kalau dari segi modal kan ada, tapi kan selama ini belum mau. Tadi sebenarnya mau ikut Zoom tapi karena anaknya sakit jadi nggak bisa ikut. Nah, harapan saya itu kan rumahnya jauh, jadi saya berharap Mbak Tari, namanya Mbak Tari ya, mau jadi stokis karena jaraknya jauh dengan saya dan itu sangat potensi untuk mengembangkan di desa, maksudnya di tempatnya, karena di situ belum ada dan sudah ada mitra yang lain selain Bu Tari yang ada di daerah itu. Ya, sudah manajernya cepat karena belanjanya juga lumayan. Bu Tari ini punya toko besar. Jadi kan kalau dari segi modal itu kan saya yakin ada, cuman belum aja. Saya berharap nanti suatu saat mau. Dan kemudian ada ini yang di PLTU itu kan dia semangat meskipun baru gabung belum ada seminggu. Itu ya alhamdulillah kopi-kopinya sudah laku, tadi saya antar lagi, katanya banyak yang pengen coba, jadi ada yang beli saset, ada yang minum di situ, dan saya berharap nanti ketika tempat wisata di situ sudah rame, namanya Mbak Ten itu juga mau jadi stokis, karena di situ sangat potensial, banyak orang tiap hari sekarang rame di situ. Iya. Jadi di dekatnya PLTU itu ada bukit yang kemudian dijuluki Cagak Telu karena ada cagak listriknya tiga cagak itu, 3 tiang. Itu jadi wisata dadakan karena bisa melihat kondisi di laut lepasnya sekitar PLTU.
Kalau yang salah satu hal yang menarik menurut saya ketika terkait dengan agen stok ini, jadi meskipun kita jauh dari mitra, itu alhamdulillah saya banyak banget yang kemudian mitra-mitra itu bisa dilayani, bisa belanja di grup yang lain, di mitra yang lain. Atau bahasa lainnya, bahasa gampangnya, saya nggak harus repot sendirian untuk kemudian melayani produknya di mana-mana. Bu Ati sudah mulai merasakan itu? Enggak, Pak. Jadi sekarang mitra saya itu tidak saya bilang nggak perlu nggak harus ke saya belanjanya, kemanapun boleh. Mitra saya yang sebelah yang dekat dengan lorong itu saya suruh belanja di Butari. Kemudian yang di agak dekat Pacitan ke Bu Ana. Jadi nggak harus ke saya. Pokoknya semuanya di halamat manapun harganya sama ketika kita sudah agen. Jadi lebih mudah sekarang. Yang selanjutnya secara sistem. Wah, ini masih ada berapa? Ada beberapa ini ya, poin yang belum selesai. Yang dipercepat jenengan mawon. Dipercepat jenengan jelaskan mawon. Iya. Bentar, saya share ya beberapa poin saja langsung tentang sistem. Jadi nanti mungkin Bu Ati di ini ya kesimpulannya. Jadi secara sistem siapapun bisa untuk terbang tinggi, bisa untuk sukses ya bersama HNI. Jadi apapun kondisinya, mulai dari start dari kondisi apapun bisa untuk sukses, untuk bisa terbang tinggi bersama HNI. Kemudian secara sistem juga mudah. Jadi tadi karena kemudian stokis itu bisa melayani semuanya dan kita bisa mitra-mitra kita bisa dilayani oleh orang lain. Jadi stokis meskipun bukan tim kita, maka ya insya Allah mudah untuk melebarkan sayap kemana-mana. Kemudian saat ini HNI mudah banget untuk diterima oleh segmen-segmen utama di masyarakat. Jadi apapun kondisi masyarakatnya, siapapun mereka, dengan alasan apapun gitu ya, insya Allah sangat mudah untuk diterima ini. Secara teknologi terus berkembang, alhamdulillah, AVO semakin bagus, secara ini juga semakin mudah diaplikasikan, banyak ya kalau mau jadi stokis juga apa namanya HSIS-nya juga semakin mudah, bisa sekarang ada HNI Mobile itu yang kemudian menjadi kelebihan ya. Kemudian makin mudah diaplikasikan oleh siapa saja. Jadi meskipun gaptek gitu ya, nggak terlalu paham banget tentang teknologi, tapi insya Allah apa yang disediakan oleh HNI itu jadi semakin mudah. Ada web replika yang kemudian bisa juga kita gunakan untuk promosi, nyaman dan aman. Nah, semakin diperkuat tingkat keamanannya. Terakhir AVO itu sangat disarankan untuk diganti OTP-nya jadi PIN biar lebih mudah dan lebih aman. Ya karena di AVO itu juga tersimpan potensi kekayaan kita kan, ada HNI Cash di sana. Yang selanjutnya tentang integritas. Jadi HNI istimewa banget karena kemudian di HNI kita terus diasah untuk attitude kita, untuk integritas kita, jadi untuk karakter kebaikan kita
kita diasah, dibantu, dibina oleh para mentor kita yang tergambar dalam karakter sukses mampu. Ini nanti insya Allah secara lebih detail kita akan bahas di kesempatan yang lain. Jadi ini sangat konsen banget ya, sangat ingin banget untuk melebar bersama kita semuanya, untuk melebarkan sayap, menjangkau lebih luas, memberi manfaat lebih banyak. Dan yang terpenting di 2022 ini kita mesti punya resolusi yang kuat, baik itu tentang kepangkatan maupun omset kita, dan kita akan buktikan di tahun ini. Insya Allah kita akan bersamai panjenengan semuanya, para mitra HNI, untuk kemudian semakin sukses di HNI. Saya secara pribadi akan berikhtiar untuk kemudian ya menghadirkan acara-acara seperti ini untuk ya dialog dengan para mentor, dengan mentor-mentor panjenengan semuanya, menceritakan bagaimana perjalanan bersama HNI. Termasuk insya Allah juga besok mungkin secara spesial saya akan ceritakan bagaimana perjalanan saya dulu, mungkin kalau ada yang sudah kenal saya sebelum di HNI gitu ya, saya dulu 105 kg berat badan saya. Bu Ati pernah lihat saya 105 belum nggak, Bu? Tahun berapa, Pak? Waktu masih gemuk, sebelum sebelum diet, sudah pernah ketemu saya enggak? Lupa saya. Lupa belum ya? Kayaknya. Karena waktu gabung HNI itu saya ketemunya sama Bu Leni. Waktu itu kan arisan. Jadi setelah itu kan saya belum pernah ketemu. Karena kalau diundang saya nggak mau hadir. Jadi saya nggak pernah ketemu jenengan. Mungkin ketemunya sudah tahun 2019 paling. Iya. Ikut arisan karena ada arisan itu. Iya, yang di rumahnya Bu Putri di Dwirnawati kan. Ya. Nah ini salah satu dokumentasi saya sebelum kenal HNI ya. Dulu saya beberapa kali ikut diet, mencoba diet ya. Berat badan selalu di atas 105, paling pernah turun ke 95 gitu, ya kembali lagi ke 100 lebih. Ini di Lembang Semenep, pantai Lombang ya, pantai Lombang ya. Yang Semenep mungkin kita dikoreksi kalau saya salah pantainya. Itu sama siapa Pak? Itu Mbak Vivi ya? Ini saya lupa, ini 2014 ini kalau nggak salah. Entar 2014 itu siapa ya? Muhammad mungkin. Muhammad itu gendut, Muhammad Usman. Saingan sama saya. Jadi dulu pernah berapa kali ikut program diet. Alhamdulillah sekarang terakhir 85, sekarang lagi program lagi, mudah-mudahan bisa sampai di 73. Insya Allah besok kita akan bahas itu lebih detail bersama mentor yang lain, yang kemudian insya Allah beliau juga akan bercerita tentang Tibu Nabawi. Kita akan bahas besok dasar-dasar Tibu Nabawi. Bu Ati, silakan closing statement, Bu. Tentang HNI tadi. Closing statement saya bahwa HNI adalah bisnis yang sangat luar biasa, bisa dijalankan oleh siapapun, dimanapun, tidak perlu ijazah, tidak perlu keahlian apapun, yang penting mau. Jadi karena sistem atau cara kerjanya cukup sederhana dengan PCA, pakai, cerita aja. Kalau kita nggak pakai, kita nggak mungkin bisa menjual. Itu kalau saya sampaikan kepada mitra seperti itu. Jadi kalau mau jualan itu harus pakai dulu, karena orang itu tidak akan percaya ketika kita keluar ini bagus, tapi ketika ditanya sudah pernah pakai belum. Nah, dari situ ya HNI nggak seperti itu, maksudnya harus pakai dulu kita biar orang lain itu percaya, dan ketika kita ditanya bisa menjelaskan. Kemudian kita hanya mengikuti sistem saja, tidak perlu mikir berat, kita jalani saja. Kita
manut sama mentor yang mengikuti sistem. Mungkin itu closing statement saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf buat semuanya. Sampai ketemu besok. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Wati yang sudah bersama kita untuk dialog di malam hari ini terkait tentang HNI, apa sih istimewanya. Kalau materi PowerPoint-nya nanti kita share di grup WA ya. Nanti besok Bu Wati untuk dimasukkan di grup WA peserta pelatihan stokis ini. Kita masih buka pendaftaran, enggak apa-apa Bu Wati, nanti tetap kalau ada yang mau daftar boleh masuk karena karena ini programnya juga masih fleksibel ya. So boleh untuk ikut menyusul. Kalau ada mitranya panjenengan yang mau ikut silahkan. Insya Allah materinya akan ya kita ulang-ulang ya, beberapa hal tadi mungkin nanti tetap diulang di kesempatan yang lain juga. Mohon maaf atas segala khilaf, terima kasih atas segala perhatiannya. Insya Allah kalau nanti ada dialog atau pertanyaan boleh di grup ya, karena sudah lumayan malam, sekarang sudah melewati 10 menit dari jam 9. Nanti silahkan bertanya di grup saja. Sambil saya nanti share insya Allah materi yang kita sampaikan malam hari ini, PowerPoint-nya. Sekali lagi terima kasih. Kami mohon maaf atas segala khilaf. Terima kasih atas segala perhatian. Kita tutup dengan istighfar, hamdalah dan doa penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan live masing-masing sambil saya setelkan nasyid. Semua bermula dari Bismillah, merangkai cita menggapai asa, menebar kebaikan di mana saja untuk merajuk mimpi menjadi nyata.